Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Bang, nggak afdol kalau Selasa nggak ada suara Bang Ihsanuddin Nursi. Ini masih Masya ada Allah. injury time lah, 15-20 menit lah kita bincang sikit Bang Ihsanuddin Insya Allah. Nursi, insyaallah. Oke, oke. Ya. Ini ada isu yang berkembang Bang ya, tentang pertama lembaga MPR ini masalah amandemen Undang-Undang Dasar ini nampaknya anggota dewan sekarang lagi kebingungan nih bagaimana lembaga ini marwahnya untuk ditingkatkan. Sementara isu yang lain mungkin tentang Pak Jokowi lagi sibuk masalah apa tuh orang bikin family office. Orang-orang asing tuh diberikan fasilitas pajak yang luar biasa. Sementara PPN 12% di depan mata nanti Januari mendatang. Apa yang Bang Ihsanuddin lihat juga tentang kesehatan presiden terpilih dan juga tentang turbulensi yang diingatkan oleh Pak Presiden jangan sampai terjadi di tengah-tengah kemiskinan kota yang nampaknya meningkat. Tafadhol Bang, silakan perjalanan apa yang mau dipilih temanya. Silakan Bang. Yang pertama, turbulensi politik itu pemicunya ekonomi dan politik. Turbulensi itu bisa terjadi, ini saya sudah ngingetinnya belasan tahun lalu ya. Tepatnya kalau di era Joko Widodo ini, tepatnya ketika dolar tembus 15.000, maka turbulensi light turbulence gitu mulai terjadi, sampai medium turbulence itu terjadi. Dan karenanya di era Joko Widodo tidak pernah terjadi situasi aman tentram, selalu terjadi gejolak. Kaget. Itu karena turbulensinya bergerak antara light ke medium. Tapi begitu dolar mulai tembus di atas 16.500 sampai dengan 17.500, bahkan ada orang bilang sampai dengan 20.000. Kalau saya bilang nggak sampai 20.000, di 17.500 saja dia bukan lagi light atau medium turbulensi, dia sudah sampai pada posisi hard turbulensi, dia sudah turbulensi berat gitu. Dan turbulensi berat seperti juga pesawat, goncangannya bisa menimbulkan kecelakaan, korban jiwa dan macam-macam gitu. Nah, ini yang diantisipasi dalam perspektif ekonomi. Itu akan terjadi bukan hanya pada masyarakat kota, tapi juga akan terjadi pada masyarakat pedesaan. Dan itu terbukti kenaikan harga nggak terkendali. Kenaikan harga tidak terkendali, masyarakat bawah sudah mulai ngejerit, masyarakat menengah sudah nggak karu-karuan, masyarakat atas statusnya yang punya duit, statusnya wait and see, tidak mau juga bertindak macam-macam gitu. Nah, situasi ini bisa memicu kerusuhan politik. Nah, untuk mengatasinya tentu dibutuhkan komitmen penegak hukum untuk menyelesaikan masalah. Artinya saya mau bilang, mestinya penegak hukum, aparat penegak hukum, dia tidak menjadi pemadam kebakaran. Dia cuma sekedar memadamkan api atas api yang berkobar, tapi tidak pernah mau mencari sumber api. Nah, sumber apinya kan kesalahan-kesalahan kebijakan perekonomian, kesalahan-kesalahan kebijakan politik. Sehingga melahirkan apa yang disebut dengan political distrust. Misalnya keputusan MK tanpa etika, keputusan MK 90, itu kan sumber masalah politik. Keputusan MK tentang kemenangan berbasis pada angka, tidak melihat pada norma. Normanya bicara tentang angka, maka dia tidak pada norma, dan karenanya tidak kembali ke dalam values, dalam nilai. Ya sudah, dia nir moral dan nir etika. Ini kan sumber jadi pemicu. Nah, ketika dilihat jadi muncul masalah macam-macam, gagasannya malah memperpanjang masa jabatan Kapolri sama masa jabatan Panglima 65 tahun. Ini gambaran bahwa turbulensi itu sudah di depan mata ketika perpanjangan usia jabatan itu terjadi gitu. Itu yang mestinya kita lihat kayak gitu dalam kerangka ini kemana nilainya perpanjangan masa jabatan Kapolri sama Panglima. Nah, itu dalam rangka itu mengatasi. Nah, turbulensi yang paling mendasar adalah kerisauan masyarakat tentang kesehatan presiden terpilih. Walaupun sekarang sudah operasi kaki dan sudah berjalan kemarin di Hari Bayangkara, tapi kan orang tahu bahwa yang terjadi sudah ada serangan-serangan berikut yang bisa mengganggu tingkat kesehatan dan berarti mengganggu tingkat kesehatan secara menyeluruh dari bersangkutan. Nah, kalau terjadi tingkat kesehatan itu gangguan tingkat kesehatan itu terjadi, turbulensi itu muncul ketika berlaku pasal 8.
Pasal 8 artinya muncul Apa tuh? wakil presiden menggantikan presiden. Wakil presiden yang menggantikan presiden itu akan memilih lagi yang namanya wakil presiden dari pilihannya dia sendiri, bukan dari partai politik. Kan berarti ada dua masalah. Itu yang Si terjadi. wapres menjadi presiden, si presiden akan memilih wapres dari orang pilihannya sendiri. Jadi dua masalah di situ muncul. Itulah yang kemudian dirisaukan oleh hampir sepenjuru negeri ini, gitu. Lihatnya itu masalah besarnya. Ada isu amandemen undang-undang itu, begitu Bang? Nah, kalau muncul amandemen itu sesungguhnya bukan cuma sekedar pada problem pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 atau pasal 8 tentang penggantian presiden yang berhalangan secara tetap digantikan oleh wakil presiden dan pilihan wakil presiden bukan sekedar itu, tapi lebih dari persoalan pengkhianatan terhadap Pancasila. Itu makanya ketika Amin Rais kemarin meminta maaf, sejumlah orang merasa Amin taubat. Itu yang saya sebut dalam Rasil kemarin minggu lalu. Lebih baik orang tua yang taubat daripada orang anak muda yang sesat, gitu. Betul. Sampai mampir ke Rasil ya beliau beberapa waktu lalu. Iya, sampai mampir ke Rasil mencari Ihsanuddin Nursi kan. Betul. Nah, itu kehendaknya. Tapi sebagian orang tentu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Siapa zona nyaman itu? Apa itu zona nyaman? Zona nyaman itu yang saya bilang sejak 2004. Partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Itu zona nyaman. Diambilnya kedaulatan rakyat oleh partai politik, lalu partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan, dan kemudian partai politik bertahan habis-habisan. Dan ternyata selama satu generasi yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan seperti yang kita hadapi sekarang. Maka sejumlah orang yang punya sikap bijaksana, sudahlah, statusnya bukan amandemen, itu amandemen singkatnya. Statusnya adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul. Nah, sejumlah orang Islamnya, tokoh-tokoh bukan orang Islamnya, sejumlah elit Islamnya justru bertahan atas posisi yang amandemen yang mereka hasilkan. Itu yang saya bilang tingkat keislamannya dipertanyakan, karena di balik amandemen itu adalah perusakan atas nilai-nilai sistem Islam dalam Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi ada sejumlah tokoh Islam yang bertahan atas posisi hasil amandemen, itu membuktikan dia ikut merusak sistem ajaran, dia ikut merusak sistem kehidupan berbangsa bernegara berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945. Di situ menariknya sesungguhnya kalau kita mau lihat kenapa tokoh-tokoh Islam yang ikut amandemen itu ikut bertahan. Padahal itu jelas kalau pakai sejumlah referensi, saya nggak pakai referensi, saya pakai data gitu ya. Saya pakai National Democratic Institute yang dipimpin oleh Carter, gitu. Itu kelihatan. Itu agenda Washington yang dijalankan oleh NDI di bawah Carter, operasionalnya, pelaksanaannya, gitu ya. Tapi dari sananya Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri, presidennya Bill Clinton. Itu terjadi. Jadi kelihatan gitu loh. Itu konstruksinya. Kenapa? Karena dia sadari sejak awal bahwa kehadiran Undang-Undang Dasar 45 adalah perlawanan terhadap pemikiran Barat. Ulang ya, tegas ya. Ini bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah perlawanan terhadap sistem dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Barat. Itu karenanya ketika terjadi 10 November 45, dia dipermalukan ulang, karenanya dipukul ulang. Dipukulnya kapan? KMB. Oh iya. Suruh ngutang kita sabrak-abrak gitu ya. Disuruh ngutang sabrak-abrak, disuruh dibebasin ekonomi politik, disuruh bebasin lagi korporasi-korporasi asing, kalah sudah hingga hari ini. Dan ditambah rusak lagi ketika Undang-Undang Dasar 45 diacak-acak, diobrak-abrik oleh Undang-Undang Dasar 2002. Nah, itulah turbulensi politik. Jadi turbulensi politik itu disebabkan oleh kita sesungguhnya belum pernah menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 secara benar. Secara benar dan secara baik. Saya tidak menggunakan istilah secara murni dan konsekuen. Karena itu akan dianggap orde baru. Tapi secara benar dan baik dan bijak. Misalnya tentang pengertian utusan daerah. Betul. Misalnya tentang pengertian utusan golongan. Misalnya pengertian tentang pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 gitu. Yang dalam pikiran sudah saya terbitkan sebagai manifesto ekonomi konstitusi 1945. Saya terbitin dalam 3 halaman. Cuma memang tidak bisa saya perpanjang karena ada persoalan. Kalau saya jelasin teori dan aplikasinya jadi panjang sekali itu makalah. Tapi sudah saya kasih ke tim pemenang Pilpres 2024 agar mereka istiqomah.
agar mereka konsisten dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Agar mereka konsisten dengan apa yang mereka tuliskan gitu melihatnya. Nah, dari sana bisa kita lihat bahwa ternyata ini wahai bangsa Indonesia, terutama pendengar Rasil, asal Anda ketahui, angka kemiskinan memang menurun, tapi pada saat yang sama prestasi yang terjadi pada reformasi adalah prestasi buruk disebabkan oleh meningkatnya Gini rasio dibanding Orde Baru. Jadi saya ulang orang kalimat saya ya. Ya. Ini memang menyangkut masalah pajak juga. Ini kan ada orang kaya tidak kena pajak. Iya, ujungnya Ini akhirnya kan, soal pajak. Pajak, betul. Lanjut, Bang. Nah, jadi begini cara mandangnya. Orde Baru itu Gini rasio cuma bergerak 0,31, 0,32. Tapi Orde Reformasi menghasilkan Gini rasio 0,42, 0,39, 0,38. Maksimal? Apa artinya? 0,42 pernah terjadi, 0,41. Bahkan kalau pakai teman-teman data-data teman-teman Bogor itu 0,41, 0,42 sekarang. Kalau pakai data pemerintah 0,382. Oke. Sekarang kita pindah. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena APBN semakin tinggi bersandar pada perpajakan. Berapa angkanya? 75,06%. Belum lagi ditambah dengan penghisapan sumber daya alam lewat yang disebut dengan PNBP. Jadi artinya sesungguhnya APBN sendiri menggambarkan penghisapan terhadap rakyat dan penghisapan terhadap sumber daya alam. Tapi siapa yang menikmati atas penghisapan itu? Nah, itu di sini tuh, oligarki itu. Di situ begitu kita tahu segelintir, kita bisa ngelihat siapa 10 sampai 15 orang terkaya yang kemudian saya banding-bandingkan dengan dana pihak ketiga, dengan perkreditan, dengan APBN, dengan perpajakan, yang ternyata mereka sangat bisa menentukan, termasuk menentukan perpolitikan. Disitulah saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Karena mereka yang mengarahkan kehidupan berbangsa bernegara ini lewat kekuatan keuangan tadi gitu melihatnya. Jadi kalau dibilang ini perpajakan, iyalah orang APBN makin bersandar pada perpajakan makin tinggi. Angkanya sekarang 75,06%, belum dihitung dengan namanya PNBP. Yang PNBP sendiri diambil kebanyakan dari sumber daya alam, dan itu berarti untuk kepentingan konglomerasi, korporasi, bukan untuk kepentingan rakyat. Kan gitu ngelihat faktanya gitu. Masya Allah. Jadi Pak Said Abdullah ini juga agak bingung. Jadi ini banyak orang-orang anggota dewan juga lagi ya agak kebingungan di tengah mau rubah amandemen, nggak ada waktu. Sementara 20 Oktober sudah menunggu timer yang akan berjalan. Akankah mulus-mulus saja sampai menjelang 20 Oktober ini? Itu gimana, Bang? Ini pertanyaan mendasar sekali, bagus sekali ini. Karena saya ngebangun dua skenario. Andai kata yang terjadi adalah nilai tukar yang tidak terkendali, suka tidak suka dia akan memicu krisis. Ketika Sri Mulyani menyatakan bahwa 2025 sampai dengan 2027 akan ada pembayaran bunga dan pokok sebesar 2.405 triliun, itu kan semacam teror keuangan. Itu kan betul-betul ngebebani APBN. Padahal siapa yang menciptakan hutang seperti itu dengan jumlah hutang total 8.338 triliun? Apa hasilnya itu kan? Gini ya. Hasilnya, kalaupun dibilang indeks persaingan meningkat, tapi ternyata logistik performance index kita ambruk. Gitu. Logistik, transportasi yang dibanggakan harusnya kan mengurangi itu. Gitu ngelihatnya. Ini karena injury time, Bang. Apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan setelah pulang dari haji, berkontemplasi tentang negeri ini dan perjalanan ke depan? Apa yang kira-kira untuk masyarakat ini diingat dalam perjalanan ke depan? Nampaknya kita mesti punya stok kaget-kagetan, kita udah kuat lah, banyak kaget-kagetan yang terjadi, dan stok sabar apalagi yang harus disiapkan. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Kita pakai Al-Zariyat ya. Ayat 10 dan ayat 11. Di situ ditegaskan siapa yang disebut dengan pendusta. Pendusta adalah mereka yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Kebetulan saya sedang memasarkan berhentilah menjadi pendusta. Dan ternyata pengertian pendusta adalah mereka yang terbenam dalam kebodohan dan mereka yang lalai. Jadi kuadran tuh analisisnya.
Maka seperti juga kampanyenya Rasil, seperti juga dakwahnya Rasil, yuk kembali ke Al-Quran. Yuk berhenti menjadi masyarakat bodoh. Yuk berhenti menjadi umat Islam yang tidak membaca Al-Quran. Yuk berhenti menjadi umat Islam yang tidak mengerti bagaimana hakikat pembelajaran Al-Quran. Karena Allah yang menjanjikan kok ketika kita betul-betul takwa, kita betul-betul soleh, Dia akan menurunkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka kok. Dan rezeki itu bukan cuma sekedar uang, rezeki itu termasuk nama baik, rezeki itu termasuk kelapangan hidup, rezeki itu termasuk keringanan hidup, rezeki itu termasuk penghormatan, penghargaan gitu ngelihatnya. Jadi jangan dulu persoalan rezeki adalah persoalan uang, bukan itu gitu. Jadi kalau balik pada posisi Al-Zariyat 10:11, maka kelihatan Allah memerintahkan di balik kata-kata itu adalah berhentilah menjadi manusia pendusta. Yang berarti berhentilah menjadi manusia yang terbenam dalam kebodohan. Yang mengagung-agungi jabatan dan kekayaan, yang seolah-olah tanpa jabatan dan kekayaan tidak ada hormatan dan penghargaan. Gitu. Kan masyarakat sekarang ketika tidak kaya, tidak punya jabatan, seakan-akan tidak ada penghargaan dan penghormatan terhadap dirinya kan? Nah itu bukti bahwa dia wahan, dia ubud dunia. Iya, penghormatan dan penghargaan seseorang bukan disebabkan oleh jabatan dan kekayaan, tapi disebabkan oleh keimanan dan keilmuan. Nah, umat Islam itu disuruh beriman dan berilmu, bukan disuruh bertahta dan berkaya raya, punya harta gitu. Karena dengan ilmu dan iman itu Anda akan memperoleh tahta dan harta. Nah, di situ makanya setelah sampai di situ kita dapat perintah yang paling pokoknya. Bagaimana kita menjaga harkat martabat kita dengan basis keimanan dan keilmuan itu. Yang wujud konkretnya adalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jadi bukan cuma sekedar menolong ajarannya, tapi sekaligus wa yusabbit aqdamakum gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.